hari ini kita boleh merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tidak berduka, tapi kita bersuka cita sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus mati, tapi Tuhan Yesus hidup untuk menghidupkan kita semuanya. Karena itu kita mau agungkan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, kami datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, kami datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, dengan bersuka. dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Katakan Tuhan engkau Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan kita Raja Maha Besar. Kemuliaan hanya bagi Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan yang layak untuk kita puji dan sembah. Salam jumpa Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan melimpah dalam kehidupan kita, karena Dia Allah yang setia, Allah yang memelihara hidup kita, dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Kami bersyukur kepada Tuhan jika pada saat ini di dalam kita memperingati Jumat Agung ini, kita merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita baik penyertaan Tuhan, diberikan kesehatan. Dan mari Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam peringatan Jumat Agung ini saya ingin memberikan satu tema tentang temukanlah Tuhan yang hidup. Tetapi saya ambil di dalam Ayub 19 ayat 23 sampai dengan 27. Ayub 19 ayat 23 sampai dengan 27. Bapak Ibu bisa membaca Alkitab atau membuka smartphone-nya untuk membuka Alkitab dan membaca. Mulut kita membaca, telinga kita mendengar, pikiran kita mencerna, dan hati kita mengolah untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Ayub 19 ayat 23 sampai dengan 27 dikatakan, kiranya perkataanku ditulis, dicatat
di dalam kitab, terpahat dengan batu pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Ayat 27. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Ayub ini diperkirakan ditulis atau Ayub hidup sekitar abad ke-20 sebelum Masehi. Jadi merupakan kitab yang kuno, diperkirakan pada zaman peralihan antara Abraham sampai dengan Musa. Karena di dalam kitab Ayub ini tidak pernah disebut kata Israel. Juga dalam kitab Ayub ini tidak pernah merujuk kepada hukum Taurat, karena pada saat itu memang belum ada. Jadi sebelum Musa dia sudah ada. Dan Ayub, alasan yang ketiga kenapa kitab Ayub ini adalah kitab yang kuno sebelum Musa, Ayub sebagai imam bagi keluarga, dia mempersembahkan korban, dan hal ini sangat dilarang di dalam hukum Taurat. Jadi hukum Taurat pada saat Ayub itu memang belum berlaku. Jadi tidak mengenal hukum Taurat. Nama Israel pun juga tidak ada di dalam kitab Ayub ini. Dan usia Ayub yang sangat lanjut. Usia Ayub itu 140 tahun bandingkan dengan Abraham. Abraham 175 tahun. Dalam Kejadian 25 ayat yang ke-7 itu Abraham mati pada umur 175 tahun. Jadi kalau kita melihat dari sisi umur, diperkirakan sesudah Abraham Ayub tinggal. Jadi ini adalah kitab yang kuno, artinya kitab sebelum Kejadian. Sebelum Kejadian, karena Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan, Ulangan itu ditulis oleh Musa. Jadi kitab ini kitab yang sangat kuno sekali. Nah, sekalipun kitab yang sangat kuno, tetapi menariknya Ayub bernubuat tentang penebus yang hidup. Dikatakan, kiranya perkataanku ditulis dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Artinya begini Bapak Ibu, perkataan Ayub ini adalah perkataan yang sungguh benar, perkataan yang tidak perlu disangsikan, sehingga Ayub punya satu keyakinan, andai kata perkataanku ini tertulis selama-lamanya. Sebab Ayub yakin. Tadi seperti saya katakan, ini adalah kitab kuno, kitab yang menubuatkan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berbicara itu sekitar 2000 tahun baru kemudian tergenapi tentang penebus yang hidup. Jadi perjalanan waktu yang begitu, rentang waktunya begitu lama. Ayub mengatakan bahwa ayat yang ke-25, tetapi aku tahu, ini yang perlu Ayub katakan tadi, andai kata perkataanku ini ditulis dengan tinta, besi pengukir dan timah, diukir pada gunung batu selama-lamanya. Apa itu? Perkataan yang mengandung kebenaran yang mutlak. Penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ia akan bangkit di atas debu. Artinya penebus itu kalau bangkit ya harus mati terlebih dulu. Padahal pada saat itu kebangkitan orang mati masih belum mereka kenal tentang kebangkitan orang mati, tapi Ayub tahu di situ penebusku hidup. Nah, kalau kita lihat di sini, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Sungguh dahsyat, luar biasa ini Ayub. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku, tergenapi ketika pada tahun 33 ketika Tuhan Yesus mati dan kemudian Tuhan Yesus bangkit. Nah, kematian inilah yang kita peringati pada saat ini, pada Jumat Agung. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku, penebus kalau berbicara menurut konteks waktu pada saat itu, penebus bangkit di atas debu. Istilah penebus itu dalam bahasa aslinya itu goel. Jadi menurut waktu saat itu adalah seseorang
berbicara tentang seseorang atau kerabat yang datang untuk menolong. Itu penebus. Yang datang untuk menolong, yang datang untuk membenarkan, yang datang untuk menebus dari jerat maut. Bisa kesukaran hidup, bisa dari utang, bisa dari segala macam. Kemudian ada seseorang yang menolong dia, dan itulah yang disebut penebus. Pada waktu itu pengertian penebus itu demikian. Kita coba lihat di dalam Imamat 25 ayat 25. Kita akan coba lihat dalam Imamat 25 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, Imamat 25 ayat 25. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Ini pengertian penebus. Jadi kalau kita lihat di dalam pengertian Ayub tadi, penebusku itu hidup di atas debu. Ayub sedang berbicara bukan tentang penebus manusia, bukan berbicara tentang penebus manusia, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Jadi bukan berbicara tentang manusia yang seperti tadi saya katakan di dalam Imamat 25 ayat 25. Kalau saudara ada yang mengalami kesusahan, maka saudara dekatnya akan menolong. Itu yang disebut penebus. Kitab kuno ini sampai Ayub bisa mengatakan penebusku itu hidup dan bangkit di atas debu. Itu tentu bukan perkataan dari Ayub semata-mata, tetapi itu adalah ilham, nubuat roh tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dia adalah yang bangkit, yang sulung dari semua yang ada. Dia yang sulung, yang bangkit pertama kali, dia yang bangkit. Jadi kalau dikatakan penebus, tentu siapa? Apa artinya penebus ini? Nah, Tuhan Yesus itu adalah sang penebus yang bangkit. Kalau kita merujuk kepada pengertian tadi, dia adalah penolong, dia adalah penyelamat. Kan penebus tadi definisinya begitu, adalah seseorang yang menolong, seseorang yang menyelamatkan dari maut. Maka Tuhan Yesus itu adalah penebus yang bangkit. Dia adalah penolong, dia adalah penyelamat. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita membuka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13 saya bacakan buat Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat 7 berkata demikian, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat yang ke-11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan, ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranan mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Heran mereka karena Petrus dan Yohanes itu bukan orang yang terpelajar seperti mereka. Tapi kenapa mereka bisa tahu? Ini yang seperti dialami oleh Ayub, ilham roh.
Roh Kudus yang bekerja. Ketika Petrus dan Yohanes dalam suatu keadaan kemudian dia menyembuhkan orang, membuat mukjizat, orang kemudian bertanya, dengan kuasa apakah engkau melakukan itu? Dan dengan sangat berani Petrus dan Yohanes ini kemudian berkata, atas nama Yesus Kristus orang Nazaret yang kamu salibkan itu. Dan hari ini kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah penolong. Dalam cerita ini dua bagian ini penting Bapak Ibu. Dia penolong. Kenapa Tuhan Yesus disebut penebus? Dia penolong. Menolong orang yang dalam keadaan sakit dan kemudian sembuh oleh karena perantara Petrus. Petrus yang bekerja, yang menumpangkan tangan, dan kemudian orang itu sembuh. Dan mereka kemudian bertanya, dengan kuasa apakah kamu melakukan hal itu? Dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret. Dia penolong. Penolong kesukaran kehidupan kita. Dia penolong. Tapi bukan hanya itu saja. Kemudian ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini berbicara tentang keselamatan jiwa. Tubuh kita adalah fana, tubuh kita akan habis Bapak Ibu, tubuh kita akan lenyap, tetapi jiwa kita, roh kita itu akan kekal selama-lamanya. Nah, kemana jiwa kita ini? Kemana roh kita ini nanti Bapak Ibu dan Saudaraku? Kemana? Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tentu menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, janji Tuhan dalam ayat 12 ini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Rasul Petrus dan Yohanes berbicara dengan berani di depan orang-orang Israel, di depan tua-tua, di depan para imam, dan mereka berkata dengan sangat berani. Pemimpin-pemimpin Israel pada saat itu, Petrus kemudian berkata, Yesus yang kamu salibkan itulah, keselamatan hanya ada di dalam Dia. Dia adalah penebus, penolong, dan penyelamat. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang menjadi renungan pada Jumat Agung ini, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, seperti dikatakan Ayub tadi, dia adalah penebus yang hidup. Penebus yang hidup. Dia bangkit di atas debu. Dia bangkit di atas debu. Aneh kan? Mari kita punya pemikiran yang begitu cerdas Bapak Ibu. Bayangkan Ayub tidak mengenal pengertian bangkit, tapi dia berkata dengan sangat berani, dengan sangat yakin berkata, bahkan dia katakan, andai kata ucapanku ini ditulis dalam kitab dan kemudian diukir dengan batu pengukir di gunung batu, Ayub merasakan ini, kebenaran apa yang dia katakan, penebusku adalah hidup. Dan sekarang jadi bagian kita, temukanlah Tuhan yang hidup. Temukanlah Tuhan yang hidup. Ini yang menjadi tema kita. Dalam Jumat Agung kita punya tema, GBT seluruh Indonesia ini punya tema, temukanlah Tuhan yang hidup. Paskah juga temanya demikian. Jadi nanti Bapak Ibu tetap ada di channel YouTube GBT Kristus Anugerah Cilacap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Paskah nanti dengan tema yang sama, temukanlah Tuhan yang hidup. Ayub menemukan itu. Sekarang jadi bagian kita. Petrus, Yohanes menemukan hal itu dan mereka bertindak dengan iman dalam menghadapi kesukaran hidup. Dan sekarang bagian kita, temukanlah Tuhan yang hidup. Injil Matius 28 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Matius 28 ayat 5 sampai dengan yang ke-7 dikatakan demikian Bapak Ibu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan. Kematian Tuhan Yesus yang disalibkan, kematian Tuhan Yesus yang penuh dengan penderitaan. Dan itulah yang dicari, Tuhan Yesus yang mati. Tapi malaikat kemudian berkata, janganlah kamu takut, sebab aku tahu, malaikat tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, yang mati itu. Apakah sampai di situ? Ayat 6 kemudian berkata, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Tempat ia berbaring. Nah, dikatakan di situ,
Lihatlah, ini loh tempat dia berbaring. Mayat Tuhan Yesus di sini ditaruh. Ini tempatnya. Sekarang mayatnya tidak ada. Ia tidak ada di sini. Ayat yang ke-6. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Dia telah bangkit. Kita mengingat Jumat Agung ini adalah hari kematian Tuhan. Tidak ada kebangkitan jika tidak ada kematian. Sehingga dikatakan tadi dia adalah penebus yang hidup, yang bangkit dari debu, kata Ayub. Jadi penebus yang hidup itu harus mengalami kematian terlebih dulu. Inilah Bapak Ibu dan Saudaraku, kenapa Tuhan Yesus menjadi manusia. Jika dia tetap menjadi Allah, menjadi Tuhan, tak mungkin dia bisa mati. Tetapi dia harus merelakan kodrati ilahi itu supaya dia bisa mati. Kenapa harus melalui jalan demikian? Karena kita yang mati. Hidup kita ini yang mati. Ditebus oleh kematian Tuhan agar hidup kita ini menjadi hidup. Menjadi satu persembahan yang hidup. Tidak mungkin kita mempersembahkan tubuh yang mati karena dosa ini. Tapi kita persembahkan tubuh yang hidup karena Tuhan yang menghidupkan kita. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kebangkitan Tuhan Yesus atas maut ini, Matthew Henry mengatakan seperti tabut perjanjian yang ada di kuil Dagon. 1 Samuel 5 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Ada tabut perjanjian dan kemudian ditaruh di dalam kuil Dagon yang ada di Palestina di sana, disandingkan di sana. Nah, itulah kebangkitan Tuhan. Itu adalah gambaran kebangkitan Tuhan. Tabut perjanjian disandingkan dengan patung di kuil Dagon. Itu berbicara dengan Tuhan Yesus yang tertawan dikubur, itu dunia orang mati. Tetapi kemudian dia bangkit. Dia bangkit karena patung itu kemudian jatuh dalam 1 Samuel 5 ayat 2 sampai dengan yang keempat itu. Itu menunjukkan kebangkitan Tuhan, penggambaran kebangkitan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus ada di dalam dunia orang mati. Di bagian terakhir dari khotbah saya ini untuk memperingati hari kematian Tuhan, Sang Penebus yang bangkit di atas debu adalah Allah yang lebih dahsyat daripada segala Allah. Kita bangga punya Dia, Allah yang hebat. Dia bangkit, Dia hidup. Itulah sebabnya Dia yang memelihara hidup kita dan menjamin hidup kita, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri, bisa roti tawar ataupun roti yang lainnya, dan bisa, kalau Bapak Ibu punya anggur, puji nama Tuhan. Tetapi jika tidak ada, bisa diganti dengan minuman yang lainnya, bisa teh atau yang lainnya yang bisa Bapak Ibu dapatkan di rumah. Mari kita akan bersatu di dalam perjamuan kudus ini. Kita akan satu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada hari ini kami memperingati kematian-Mu Tuhan, penderitaan Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, itulah bukti kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Dan pada tangan kami ini Tuhan ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan, dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum untuk mengingat kembali betapa Engkau sangat mengasihi kami, betapa Engkau rela mati bagi kami. Dan demikianlah kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan. Amin.
Dan sekarang kita pegang gelas kecil ini yang berisi anggur sebagai lambang darah Tuhan. Kita pegang dengan tangan kanan dan kita taruh di dada kita. Kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas ini lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia relakan nyawanya bagi kita agar kita yang mati karena dosa ini menjadi hidup karena kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sangat menghargai korban Engkau di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak hanya mati, tetapi Engkau bangkit untuk memberikan pengharapan kepada kami Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada keselamatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya berkat-berkat dan kebaikan kemurahan-Mu selalu mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sebentar akan memberikan persembahan, baik itu persembahan sukarela maupun persembahan persepuluhan. Kami percaya Engkau kuduskan dan Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Demikian juga dengan pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah online ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.